Jadi information is good, tapi too much information kadang-kadang bisa jadi bikin pusing. Too much love will kill you ya? Too much love will kill you. Gitu, jadi kita... Kalau untuk generasi muda kayak saya ini cocoknya apa? Oh banyak, banyak Pak, ada 9 yang cocok katanya. Hai Good People dan teman Genius, jumpa lagi kita di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Nah, teman-teman semuanya, seperti kita ketahui, kondisi perekonomian Indonesia kali ini juga bagus, tapi masih uncertainty ya, karena ada penurunan suku bunga, kita baru selesai dari era pemilu setahun ini, dan kita sedang menyambut datangnya pemerintahan baru, kabinet baru yang kita harapkan akan membawa Indonesia ke lebih baik lagi. Kondisi ekonomi global ini juga lagi nggak baik-baik saja, masih lumayan Indonesia. Kenapa? Karena di sana didera oleh iklim penurunan suku bunga dari berbagai bank sentral. Kemudian juga ada isu-isu geopolitik yang melanda Timur Tengah, Rusia. Kemudian penurunan ekonomi Cina dan juga adanya rumor terkait mata uang baru yaitu BRICS. Buat teman-teman yang belum tahu, BRICS itu adalah perkumpulan negara-negara berkembang yang membuat perkumpulan ekonomi sendiri yang dimotori oleh Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Dan kabarnya dia akan diikuti juga oleh beberapa negara berkembang. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita tunggu tanggal mainnya. Good People dan teman-teman Genius semuanya, meskipun kondisi ekonomi itu masih uncertainty, tapi untuk investasi kita tetap jangan kelupaan ya. Jadi tetap investasi supaya aset yang sudah kita tanamkan itu nilainya nggak turun dan tetap terjaga dan kalau bisa naik. Untuk itu pada kesempatan Liquid kali ini kita akan ngobrolin atau diskusi dengan tema ekonomi tak pasti, no worries for digital savvy. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua orang narasumber yang keren yang memang kita pilih khusus untuk menjawab tantangan itu dan untuk diskusi mengenai hal itu. Narasumber kita yang pertama, Mas Krishna Wiharsa, Digital Head of Wealth Management Business dari Bank SMBC Indonesia yang dulunya Bank BTPN. Selamat siang Mas Selamat Krishna. siang Pak, selamat siang Great People dan teman Genius. Oke, gimana Mas? Perjalanan sini macet nggak? Oh enggak, lancar. Nggak nyasar? Enggak nyasar. Market boleh belok-belok kita nggak nyasar. Tapi tadi udah ngopi-ngopi dulu juga? Oh udah. Jadi udah fresh ya? Ya sudah siap fresh. Ngobrol-ngobrol ya? Siap. Oke, thank you Mas. Yang kedua narasumber kita adalah Mas Kevin Dalame dari Product Development. Narasumber kita yang sudah tidak asing lagi karena sudah sering nongol di layar-layar handphone Anda di acara podcast, IG Live, webinar dan sebagainya. Selamat siang Mas Kevin. Selamat siang Pak Andri. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik Pak. Market hari ini kan Mas? Ya masih lesu sih Pak so far. Oke. Tapi kita tetap optimis bagi EMI kan Pak. Oke, keren. Nah itu yang penting kita optimis ya teman-teman. Kita nggak usah serius-serius ya, serius tapi santai ya. Yes. Oke. Kan udah mau akhir tahun ya? Ya. Kira-kira gimana nih suasananya? Udah target semua tercapai atau masih jauh? Atau udah menyiapkan untuk liburan akhir tahun, Natal dan tahun baru gitu? Gimana Mas? Ya, kita masih mengejar target. Oh, masih luar biasa. mengejar. Jadi masih banyak rencana yang mau kita selesaikan di tahun ini. Healing belakangan lah ya. Oh, iya, tapi pasti budgetnya udah ada dong? Oh ada, budget pasti ada. Ya jangan sampai lupa itu. Kasihan yang di rumah kalau nggak budgetin. Nah ini teman kita yang bujangan ini gimana nih? Ya kalau saya mungkin more or less sama Pak. Ya target sebenarnya masih banyak Pak. Karena sebenarnya kurang 2 bulan lagi Pak. Kita 2024 dan ya Pak sendiri tahu quite challenging ya buat EMI. Karena dana kelolaan secara keseluruhan, secara industri belum terlalu kemana-mana. Jadi ya mungkin kita lihat quite challenging buat kita, tapi ya bagaimanapun juga ya namanya target, kita juga harus bisa eksekusi itu. Masalah healing ya itu bisa belakangan lah. Saya setuju dengan Pak Krishna, healing bisa belakangan. Yang benar. Nah sekarang kan healing dulu kan? Save reward dulu baru kerja. Awal Desember baru dipikirkan bisa lah. Oke. Great People dan teman Genius, 9 Oktober kemarin tuh jadi hari yang bersejarah buat BNI Asset Management dan juga SMBC Indonesia. Kenapa? Karena tanggal itu kita mengikat kerjasama antara dua belah pihak untuk menjalin kerjasama bisnis. Mungkin buat yang belum tahu, Bank SMBC Indonesia menjadi APED BNI AM yang ke-30 dan nanti mengisi self bank kelima yang bekerja sama dengan BNI AM sebagai partner baru nih
Boleh dong cerita dikit-dikit mengenai SMBC Indonesia, mengenai Genius, fitur-fitur utama Genius itu seperti apa, Mas? Jadi di Genius itu sebetulnya salah satu kelebihannya dan kemudahan. Kelebihan dan kemudahan ya? Kelebihan dan kemudahan, dan lebih mudah pula ya. Sip. Jadi kita bisa nabung dan investasi di satu platform yang Gen Z sama. banget tuh, lebih dan mudah itu ya. Yes, betul. Nggak mau repot kan, kita kan. Jadi kita bisa nabung juga, mau invest juga di satu platform yang sama. Dan sebelum kita invest, itu biasanya dicek profil risikonya seperti apa. Oke. Jadi profil risikonya seperti apa, apakah konservatif, apakah memang agresif, sesuai dengan preferensi masing-masing. Kemudian setelah itu dia bisa pilih nih produknya mau apa. Toolsnya banyak. Oke. Jadi untuk milih kita nggak akan bingung. Toolsnya sudah tersedia. Setelah milih pun kita bisa monitor dengan mudah. Kemudian bisa switch antar produk. Jadi Wah, keren banget fiturnya nih. udah lengkap. Ini besok kita harus apply nih kalau gitu ya. Apply, Pak. Iya. Jangan besok Pak. Oh sekarang? Masih bisa nih jam segini? Masih bisa. Oke, 24 jam. siap. Jadi registrasi bisa 24 jam Pak. Oke, 24 jam tapi nanti approval-nya atau bisa Bisa langsung. Bisa langsung. Nggak nunggu besok? Oh nggak tunggu besok. Luar biasa nih. Jarang loh ini aplikasi dan- perbankan cepat langsung dan hari tepat. ini. Fiturnya kalau untuk investasi apa aja yang bisa ya? Saat ini kita ada reksadana. Reksadana, Reksadana sebetulnya di SMBC memang kita bisa membeli obligasi. obligasi. Saat ini di Genius kita sudah bisa monitor obligasi. Nah, ini nanti ada laporannya. Kita punya Ada laporan. punya apa investasi apa aja situ. Yes, betul. Dan kita ada proteksi juga. Oke. Jadi kan untuk wealth kita bisa harus bangun dan kita harus proteksi juga. Ada asuransi juga di situ. asuransi juga. Oke, dan tentunya SMBC Indonesia sudah kerjasama dengan banyak partner ya, yang terpilih katanya. Bang, betul. Itu salah satu kelebihannya. Kita pilih. Nah itu. Jadi kalau boleh tahu, kalau BNIM itu dipilih kenapa? Kenapa? Kalau BNIM dipilih? Karena produknya sangat sesuai. Oke. Nanti kan kita mau ngomongin digital savvy ini. Nanti akan kita lihat kenapa itu sangat cocok untuk nasabah yang digital savvy. Oke. Jadi katanya marketnya gonjang-ganjing. Nah, itu. dia. Uncertainty. Betul. Oke, Mas Kevin. Kira-kira pendapat Mas Kevin gimana? Kan tadi Mas Krisna udah jelasin mengenai fitur-fitur yang menarik dari Genius. Mas Kevin kan dari sisi produk nih, kira-kira matching nggak itu? Tentu saja matching Pak. Jadi saya pribadi ya Pak, kami dari produk kita melakukan banyak analisa. Jadi mostly sekarang saat ini tuh investor kurang lebih ada 13 juta di seluruh Indonesia. Dan atas 13 juta itu mostly kebanyakan Gen Z dan millennials. Apa sih yang pengen mereka rasakan sebagai seorang investor? Dari sini kita coba lihat, sebenarnya yang paling simpel adalah kemudahan. Kemudahan dalam berinvestasi. Dan itu menurut kami yang salah satu jadi challenging di pasar modal adalah bagaimana seorang investor mempunyai akses yang mudah agar bisa berinvestasi. Salah satu contohnya ya kami senang Genius bisa menjawab tantangan itu, yaitu dengan digitalisasi. Kalau teman-teman perhatikan sekarang, mostly memang retail itu banyak berinvestasi melalui fintech. Karena memang fintech punya aplikasi sendiri, sekuritas juga punya. Jadi Pak nggak boleh ketinggalan ya. Yes. Dan ini sudah dijawab oleh SMBC Indonesia. SMBC Indonesia dan saya sangat-sangat appreciate ya, maksudnya dalam artian mereka bukan cuman mau fokus ke deposito mereka aja, tapi mereka juga ingin kembangkan sistem investasi mereka. Dalam hal ini mereka fokus untuk naik kelas. Naik kelas dalam artian bukan cuma kita, tapi dia juga mau investor dia jadi semakin digitalized. Dalam hal ini saya bisa membeli investasi, saya bisa beli reksadana hanya dengan melalui platform aplikasi, melalui handphone dan lain sebagainya. Kita comparing dengan beberapa tahun yang lalu, tentunya pasti investor atau nasabah harus ke bank terlebih dahulu, harus registrasi pakai. Sekarang bisa sambil rebahan ya? Iya, sekarang Ini bisa sambil di rumah? Betul, bisa. Menjawab yang tadi Pak Krisna udah bilang, 24 jam sekarang. Sekali register langsung bisa jadi. Jadi itu sangat-sangat hopeful ya bagi kami. Jadi yang tadi Pak yang sudah singgung juga, ini simbiosis mutualisme sangat baik. Kita pengen investor juga bisa investasi dengan cepat, dijawab juga dengan aplikasi dari Genius. Pada saat lakukan registrasi, langsung sudah jadi SID dan lain sebagainya, tinggal investasi aja. Jadi sangat memudahkan nasabah Genius untuk kalau mau investasi ke BNIM ataupun ke yang lain itu ya. Jadi kami dari produk ya very helpful terkait hal tersebut. Dari tempatnya Mas Bowo, Mas Reva yang channel distribution juga sangat-sangat terbantu karena hal tersebut. Oke. Jadi kayaknya Genius ini kayak membangun ekosistem finansial situ ya. Ada untuk perbankan yang tabungan, deposito dan sebagainya, ada investasi, ada proteksinya. Ada apa lagi selain itu? Nah, sebetulnya sebagai bank, Genius atau SMBC Indonesia ini sebenarnya sudah lengkap. Di Genius selain produk deposito, nabung, investasi, ada flexi cash
forecast juga sebetulnya. Nah, tapi yang berkaitan dengan investasi, kita tuh ada market update sebenarnya di dalam. Oh gitu, di Betul, dalam di aplikasi dalam itu? aplikasinya. Jadi dalam aplikasi nanti para investor itu bisa melihat ke perkembangan pasar, informasi pasar, dan ada tips-tips mengenai investasi juga. Wah, keren ya. Jadi udah nasabah itu kalau nggak tahu pun bisa belajar dari situ ya. Ada fungsi edukasinya juga Ada ya. fungsi edukasinya. Keren Betul. banget ini. Baru tahu nih, Pak. Tempat lain mungkin belum ada kayak gini kan? Mungkin ya, tapi ini bagus banget. Jadi investor tuh nggak cuma langsung nyemplung masuk situ, tapi dia juga bisa belajar step by step untuk investasi Iya, di situ. betul. Market update ini dalam bentuk tulisan atau ada live atau video gitu? Nah, saat ini masih dalam bentuk tulisan, tapi kita juga sudah mulai masuk ke sosial media. Jadi sudah mulai ada edukasi-edukasi melalui sosial media. Ya, Nanti ya, akan lebih banyak lagi. Sekarang Karena kita kan masih sekarang kan di kembangkan. handphone satu aplikasi dia maunya semuanya gitu Betul, kan. betul. Belajar di situ, eksekusi di situ. Iya, betul. Oke, keren banget nih. Baik, Dit People dan teman-teman Genius semuanya, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke yang detail, kita kayaknya nggak afdol kalau kita nggak mendengar masukan atau sharing dari Mas Kevin mengenai outlook ke depan ya. Jadi Mas Kevin, ini kan tahun depan sudah di depan mata. Kira-kira outlook ke depan mau seperti apa, Mas? Siap, thank you Pak Hen. Jadi sebenarnya Pak Hen sudah singgung di depannya. Jadi we expect at least sampai akhir tahun 2024 di situ ada uncertainty di market. Kenapa? Mungkin tadi juga Pak Hen sudah singgung di depan, ada 3 poin utama. Yang pertama US election, dan yang kedua ada geopolitical war di Timur Tengah, dan bukan juga itu juga ada juga di Eropa, Ukraina dan Rusia. Dan juga yang ketiga sebenarnya kita lihat dari dalam negeri, sebenarnya ada sedikit resiko ataupun masih abu-abu dari kebijakan pemerintah yang baru. Meskipun kalau kita tarik secara 10 tahun atau mungkin 20 tahun ke belakang, ISG cenderung bullish ketika pemilu itu sudah selesai. Tapi still kita masih expect kedepannya bakal ada volatility. Sekarang mostly masih flat, masih flattish. Karena ISG kurang lebih bergerak di 7.400 dan 7.600. Kalau kita lihat sebenarnya yang menjadi indikator kenapa ISG bergerak flattish dan lain sebagainya, indikatornya dari foreign inflow. Kenapa? Karena mereka juga masih wait and see terkait dengan pemerintah yang baru ini, kebijakan dan realisasi nanti seperti apa. Jadi di situ kita lihat ada sedikit uncertainty ke depannya Pak Hendria. Atas dasar itu, that's why kita expect at least sampai akhir 2024 ini akan ada volatilitas di market. Jadi mungkin kita bakal expect market kurang lebih akan flattish, tetap mungkin ada juga volatilitas, namun tidak menutup kemungkinan memang kedepannya akan terjadi upside maupun downside kedepannya. Jika sampai kuartal pertama, yang menjadi indikator mungkin ketika ISG itu bisa kembali perform dan mungkin kembali bullish, kembali ke 3 poin tadi Pak Hen. Ketika US election sudah jelas, clear, udah jelas kebijakannya mau seperti apa, dan mungkin tensi di geopolitical war dan lain sebagainya sudah mulai mereda, dan pemerintah Indonesia mungkin sudah kelihatan nih kebijakan dan realisasi pemerintah beberapa bulan ini sudah kelihatan nampaknya. Dari situ mungkin baru akan atraktif dari segi foreign inflow akan masuk kembali ke ISG. Jadi still sampai akhir tahun ini menjawab dari pertanyaan Pak Hendria, volatility bakal tetap ada di situ. Tapi kira-kira kita optimis atau pesimis tuh? Kembali lagi ya, kita sebagai MI kan Pak Hendria, ya kita tetap akan provide the best service. Dalam artian kita tetap optimis, karena bagaimanapun skill dari MI adalah harus bisa menyesuaikan kondisi pasar bagaimanapun juga. Cari opportunity dari semua kondisi gitu ya? Betul. Opportunity seperti ini kalau kita tahu ya Pak, inflasi sudah turun dan lain sebagainya, tetap pasti ada indikator tertentu yang bisa kita mainkan dengan produk yang kami punya. Kebetulan kalau memang story-nya di sini akan ada monetary easing, kebijakan pemerintah mungkin akan sedikit menurun karena teman-teman sudah pada aware 5 bulan terakhir inflasi sudah mulai turun dan inflasi sudah menyentuh di bawah 2% year on year. Which is kita expect memang ke depannya inflasi akan kurang lebih menurun dan diikuti juga dengan suku bunga yang akan menurun. Jadi teman-teman sudah mulai kebayang ekonomi mungkin akan seperti apa, dan kurang lebih memang ada produk yang bisa kita mainkan dari situ. Jadi tetap ada opportunity ya di balik Betul, Pak Indra. di balik uncertainty tadi ya. Yes. Keren banget nih analisanya teman-teman. Mas Krisna, tadi kan Mas Kevin udah mengulas bahwa
there's a light of opportunity behind the uncertainty ya. Itu dampaknya buat para digital savvy gimana? Nah, sebetulnya kan ya market itu akan selalu dynamic ya, akan selalu bergerak. Bisa naik, bisa turun, bisa flat tadi seperti yang Pak Kevin katakan juga ya. Nah, sebetulnya kita sebagai investor, satu hal yang mesti kita sadari, kita nggak bisa kontrol marketnya. Yang mau naik, mau turun, kita nggak bisa kontrol. Yang satu-satunya bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Keren. Nah, jadi di Genius itu ada auto invest. Nah, sebagai seorang investor yang digital savvy, yang biasa menggunakan perangkat digital, kita bisa manfaatkan auto invest. Jadi mau market naik turun, mau belok kiri kanan, kita disiplin melakukan investasi. Jadi kita bisa set apakah mau setiap bulan, setiap minggu, jumlahnya berapapun, di produk manapun kita bisa set. Jadi kita karena kan kalau investasi itu hanya mengenai disiplin dan konsistensi ya. Jadi kita disiplin menabung, disiplin berinvestasi, konsisten, market kemanapun kita tetap konsisten. Nah, auto invest itulah yang membantu kita mengatasi pergerakan market. Jadi nasabah atau investor itu bisa kayak mendaftarkan diri untuk invest. Dia nanti akan setiap bulan akan didebet untuk masuk ke produk yang mereka pilih. Nah, itu produk dipilih sendiri atau ada panduannya atau gimana? Nah, investor yang baru masuk ke Genius, dia akan ditanya beberapa pertanyaan untuk mengetahui profil resikonya. Nah, setelah profil resikonya diketahui, kita akan rekomendasikan sebetulnya struktur portfolionya itu seperti apa yang baik untuk profil resiko nasabah yang seperti ini. Untuk pasar uang berapa persen, pendapatan tetap berapa persen, saham atau indeks berapa persen gitu ya? Betul, itu ada rekomendasinya. Tetap nasabah bisa memilih sendiri ya, tapi kita akan berikan untuk rekomendasi terbaik seperti ini seperti ya. ini, yang paling bijak seperti ini. Betul. Nah, dari situ dia bisa pilih produknya mana yang cocok. Dia bisa baca prospektusnya dulu kan, dia bisa baca fund fact sheet-nya, dia bisa lihat kinerjanya selama ini. Setelah dia pilih, dia bisa set auto invest. Apapun kondisinya, kondisi pasarnya, Genius bisa membantu nasabah untuk tetap berinvestasi tadi. Betul. Nah, Mas Kevin, ini tadi dikaitkan dengan disiplin berinvestasi tadi, gimana produk BNIAM yang di Genius kira-kira bisa mengakomodir nggak? Tentu saya bisa, Pak. Karena di sini kita tahu produk yang kita launching di BTPN itu ada 9 ya, Pak. Ada 6 indeks, 2 penambahan tetap, dan dana liquid. Jadi menurut kami ya, menurut pandangan kami bahwa 3 aset kelas tersebut sebenarnya sudah bisa menjawab beberapa concern dari investor. Dan kita setuju dengan semangatnya, kita setuju dengan idenya, karena memang investor, khususnya memang retail dan mungkin pemula atau mungkin yang sudah punya pengalaman, yang paling penting di sini adalah konsistensi dan disiplin. Konsistensi dan disiplin ya. Tidak terlepas mungkin setiap bulan atau mungkin setiap minggu, kuncinya adalah disiplin dan konsisten. Karena memang kita tahu kita tidak bisa predict the market, tapi mungkin yang bisa kita kembangkan di sini adalah we stay in the market. Berapapun nilai yang mungkin kita bisa sisihkan setiap bulannya, at least kita disiplin dan lain sebagainya, market itu down atau turun, sebenarnya itu opportunity buat kita. Ketika market turun, saya bisa beli reksadana BNIAM dengan harga yang lebih murah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya memang sebenarnya salah satu fitur seperti itu yang kita benar-benar encourage investor untuk memang selalu disiplin dan konsisten, istilahnya menabung reksadana. Karena memang goals dari kami, reksadana itu bukan untuk trading, tapi untuk long term goals, rencana jangka panjang. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, nah tadi kan kalau dikaitkan dengan Pak Krisna tadi, kalau auto invest itu kan ada panduannya ya, proporsi untuk pasar uang, untuk pendapatan tetap, untuk saham itu kan sudah dibantu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan outlook ekonomi yang disampaikan Mas Kevin tadi, kira-kira matchingnya gimana? Oke, kalau mungkin lebih ke menjawab uncertainty di market ya, Pak. Jadi sebenarnya kurang lebih ketika mungkin secara garis besar aset kelasnya indeks, penambahan tetap dan dana liquid ya. Mungkin mostly sebenarnya alangkah baiknya bisa heavy di penambahan tetap. Heavy di pendapatan tetap di kondisi saat ini gitu ya. Tapi dalam hal ini penambahan tetap juga bukan sembarangan penambahan tetap dalam artian reksadana penambahan tetap yang ini ABC. Tetap kita harus lihat portofolionya juga. Dimana di sini long term atau yang short to medium? Yes, good point, Pak. Jadi yang menjadi indikator di sini adalah ketika melihat portofolio reksadana penambahan tetap itu harus mengetahui kondisi ekonomi saat ini. Karena tadi kita tahu story-nya adalah inflasi bakal turun, suku bunga bakal turun.
tentunya yang bakal diuntungkan itu adalah reksadana dengan tenor panjang, durasi panjang. Which is produk itu kita punya dan ada di shelf-nya SMBC, di Genius, Ardani, isinya semua sukuk durasi panjang. Jadi kita sudah lakukan backtesting Pak Hendria, dan secara teori memang seperti itu. Ketika inflasi turun, obligasi dengan durasi panjang cenderung akan diuntungkan. Tapi tetap meskipun volatilitas tetap ada, tapi based on long term, based pada periode tersebut, based pada inflasi menurun dan suku bunga turun, reksadana atau mungkin obligasi dengan penerapan tetap durasi panjang cenderung outperform the market Durasi panjang ya. dibandingkan dengan yang durasi pendek. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan, tadi kita sudah singgung, uncertainty masih ada, volatilitas bakal ada. Ketika main di equity, main di index, bisa concern ke high dividend 20. Itu juga ada di shelternya Genius. Dan kenapa kita bilang itu bisa jadi pilihan? Karena memang volatilitas itu akan ada di sana, dan secara standar deviasi kalau kita coba analisa lebih dalam, high dividend cenderung rendah standar deviasinya in terms of pergerakan NAV dan lain sebagainya. Dan kita juga tahu high dividend secara produk dia punya dividen yield 5%, which is itu lebih menarik comparing to deposito. Deposito mungkin on average 3 hingga 4%. Tapi kalau high dividend setelah pajak after tax ya. Tapi kalau high dividend dia punya dividen yield sekitar 5%. Ya, which is menurut kami itu sedikit menarik. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Mas Krisna nyambung dari Mas Kevin tadi. Kira-kira target dari digital savvy yang di Genius itu yang seperti apa ya, yang bisa menyerap atau menangkap ini sinyal-sinyal dari reksadana gini? Oke, sebetulnya target untuk di Genius ya, sebetulnya produk-produk reksadana di Genius itu range-nya cukup luas. Jadi mulai dari yang baru mulai maupun yang sudah berpengalaman sebetulnya bisa berinvestasi di Genius. Dan jadi semua lapisan nasabah Genius itu bisa. Betul. Gitu ya? Tapi kita sangat membantu bagi yang baru mulai, karena kita mengerti yang baru mulai itu pasti bingung kan, mau mulai dari mana, apa yang harus saya lakukan. Jadi walaupun bisa meng-cater semua, tapi yang baru mulai itu kita perhatikan lebih lah. Ya, apalagi yang muda-muda ya, generasi muda yang baru mulai. Jadi pertama memang Genius itu simple. Jadi UI-nya atau user interface-nya itu sangat simple dan mudah dimengerti. Jadi information is good, tapi too much information kadang-kadang bisa jadi bikin pusing. Too much life will kill you ya? Too much life will kill you. Gitu, jadi kita... Untuk generasi muda kayak saya ini cocoknya apa? Oh banyak, banyak Pak, ada 9 yang cocok katanya Pak. Ada yang mana Pak? Betul, jadi ya itu memang bagi yang muda, bagi yang baru mulai harusnya sangat cocok di Genius. Karena nggak akan pusing begitu masuk, udah langsung diarahkan, journey-nya tuh jelas. Harus cek profil risiko, bisa pilih, terus nggak cluttered ya, karena cukup simple. Oke, kan bisa dilakukan di rumah ya? Ya, betul. Lakukan langsung di rumah. Anywhere, Pak. Anywhere, ya, sambil sebetulnya ngopi-ngopi, anywhere. sambil... Betul. Oke. Mas Kevin, tadi saya agak ketinggalan, Mas. Tadi kan sempat disinggung kalau strong point-nya BNIAM itu yang adalah Family of Index Fund ya. Boleh cerita dikit nggak sih tentang Family of Index Fund ini buat para great people sama teman Genius? Thank you Pak Hendria. Jadi awal mula pembentukan BNIAM Family of Index Fund itu goals-nya adalah kita ingin provide the best solution buat investor. Jadi setiap index fund itu yang kita punya sekarang ada 8 dan teman-teman bisa lihat semua dari 8 index fund itu masing-masing memiliki karakteristik, tema dan juga kondisi yang sesuai kapan harus investasi di situ. Dan tentunya juga atas dasar itu return-nya akan berbeda. Goals dari kami, kita pengen buat ekosistem index fund, di mana nanti investor di situ bisa beradaptasi dengan kondisi market seperti apa. Jadi kurang lebih saya mau sampaikan bahwa index fund ini bisa menjawab kondisi atau solusi di mana investor pengen berinvestasi pada saat market seperti apa sih. Jadi contoh tadi Pak Yan sudah bilang, uncertainty di market, inflasi turun, suku bunga bakal turun, produk yang cocok yang mana? Itu yang mau coba kita jawab. Dan itu jawabannya ada di Family of Index Fund. Family of Index Fund. Jadi ketika saya kasih contoh, ketika market itu sedang bullish atau sedang naik, kita sudah melakukan backtesting dan berdasarkan analisa yang ada, memang ada beberapa reksadana indeks yang cenderung outperform market.
ketika pada saat market bearish, ada juga reksadana yang turun, tapi turunnya tidak terlalu dalam dibandingkan indeks yang lain. Jadi itu menjadi strong point dari BNI AM Family Index Fund. Kita mau nanti investor, let's say karena didukung juga dengan fitur switching antar produk, kita pengennya investor benar-benar bisa dewasa di sini, mengetahui indikator-indikator seperti apa, waktu yang tepat saya melakukan investasi di masing-masing indeks tersebut. Karena kita tahu ya Pak Hendria, tidak semua indeks fund itu bakal menang, tidak semua indeks fund juga itu bakal kalah. Dan tidak semua indeks fund ketika turun, dia turunnya sangat dalam. Ada juga beberapa yang turun tapi turunnya tidak terlalu dalam. Bahkan ada yang turunnya tidak melebihi ISG dan lain sebagainya. Jadi goals yang pengen kita bangun tuh di situ Pak. Karena kita juga tahu kalau teman-teman bisa di sana, MI dengan istilahnya uniqueness reksadana indeks paling lengkap ya, dalam artian itu ada di BNI Asset Management. Jadi maksudnya Mas Kevin itu dalam setiap perubahan siklus ekonomi atau kejadian ekonomi itu masing-masing punya champion reksadana sendiri. Betul. Sehingga kalau kita maksudnya kalau pada saat kondisi ekonomi seperti turunan suku bunga, mungkin yang lagi champion yang pendapatan tetap yang long duration gitu. Betul, kan, ya. Berarti kita investasi sana. Ya. Tapi pada waktu ternyata bursa sahamnya indeksnya bullish gitu, ya. Kita bisa larinya ke indeks yang saham gitu, ya. Tanpa kita harus mengalami kerugian yang di sana gitu. Benar. Kira-kira gimana sih cara mendorong untuk para nasabah Genius itu untuk mulai melangkah ke reksadana, ataupun kalau kita boleh soft selling, gimana sih supaya reksadana BNI AM itu menarik untuk dikoleksi lah para nasabah Genius? Apakah mungkin ada promonya atau ada aktivasi apa, mungkin gimana Mas? Ya. Kan kita baru kenalan. Betul. Jadi betul, itu sebagai perkenalan kan, kita kalau baru mulai bekerja sama pasti kita akan perkenalkan ya secara lebih intensif. Pertama memang edukasi. Jadi yang seperti Pak Kevin bilang, karena ekosistem produk indeksnya itu menurut kami juga sangat bagus, dan ini sangat cocok sebetulnya untuk nasabahnya Genius ya, terutama yang baru mulai. Karena ya di setiap situasi market ini ada produk yang tepat. Oke. Nah, selain edukasi, kita juga memberikan hadiah perkenalan lah kepada kepada para Geniusian ya, atau teman-teman Genius. Jadi kita ada promo atau program cashback 50.000 setiap kita membeli reksadana BNI AM sebesar 500.000. Oke. Jadi baru beli udah cuan tuh. Ya kan? Baru beli aja dia udah cuan. Itu kalau dikompensasi sama returnnya jadi berlipat itu. Nah, betul. Itu baru satu. Baru satu. Okay. Kita programnya nggak main-main kalau kita. Jadi kita baru satu program cashback. Kemudian sebenarnya kita ada program yang sedang berjalan sampai di Januari, namanya Pundi Reksadana. Pundi Reksadana. Jadi kalau kita beli reksadana BNI AM sebesar 500.000 dapat cashback 50.000. Tapi setiap 100.000 dapat tiket kesempatan untuk memenangkan wisata ke Jepang. Wah, langsung beli nanti. Berarti emang promonya bukan main-main. Serius. Bukan kaleng-kaleng ya. Serius, Pak. Jadi makin banyak investasi, makin kesempatan menangnya makin banyak. Great people dan teman Genius, seru sekali diskusi kita dengan Mas Krisna Wiarsa dan Mas Kevin Dalame di siang sore hari ini, dan tak terasa waktu juga yang akan memisahkan kita. Namun sebelum kita berakhir, mungkin saya minta closing statement lah dari Mas Krisna dan Mas Kevin. Silahkan Mas Krisna dulu. Oke, mungkin kalau harapannya kami ya dari Genius, terutama untuk teman-teman Genius dan atau Genius yang baru saja mulai berinvestasi, pertama start dari sekarang. Start dari sekarang. Jadi nggak ada kata terlambat, pokoknya start dari sekarang. Kita bangun portfolio bersama-sama, semua tools dan kemudahannya ada di Genius. Jadi kita bisa gunakan auto invest. Anda yang mau konservatif maupun agresif pun bisa berinvestasi di Genius. Dan nanti dengan disiplin dan konsistensi, kita yakin portfolionya akan berkembang dengan seiring berkembangnya waktu, bertambahnya waktu. Terutama dengan produk-produknya BNI AM ya, yang ekosistem indeksnya itu memang sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Thank you. Thank you Pak Krisna. Very inspiring. Mas Thank you Pak Hendri ya. Kalau dari saya tadi Pak Krisna udah bilang ya, invest dari sekarang. Cuman kalau saya pakai tagline-nya invest now Pak Hendri ya.
Invest Now. Jadi memang betul Pak, saya sangat setuju. Kita tidak tahu ya ke depan bakal seperti apa. Karena saya rasa nabung saya dengan cukup. Jadi kita butuh yang memang namanya source of income, which is itu bisa di-provide melalui investasi. Menurut saya pribadi ya, dalam hal ini kita berinvestasi di reksadana. Jadi saya semangat dari teman-teman di Genius bahwa investasi itu is all about disiplin dan konsistensi. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau teman-teman investasi rutin setiap bulan dan let's say teman-teman bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari deposito, jadi teman-teman bisa melipat gandakan uang teman-teman sebanyak mungkin dalam hal ini. Jadi ya memang goals dari investasi itu always long term. Jadi di sini kita memang menyarankan teman-teman berinvestasi sedini mungkin dan sedisiplin dan sekonsisten mungkin. Karena dari situ akan terpampang better future bagi seorang investor. Thank you. Anak muda sekali semua now ya, Ya. serba now ya, investment now ya. Betul. Tapi emang itu jangan lupa juga, jangan ditunda. Sisihkan, jangan sisakan ya. Yes. Nah, itu. Selain disiplin, konsistensi, jangan ditunda, dan sisihkan, jangan disisakan. Terima kasih Pak Krisna Terima kasih, Pak atas Andrea. diskusi yang seru ini. Mas Kevin, terima kasih. Terima kasih Bu Andrea. Dan Great People dan teman Genius, follow Instagram BNI Asset Management @BNI Asset Management, dan juga Instagram Genius Genius Connect. @Genius Connect, dan saksikan episode podcast berikutnya di YouTube dan Spotify BNI Asset Management. Baik. Oke, Great People dan teman Genius semuanya, terima kasih dan jangan lupa better future. Invest now.